Oke, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Asya, Weekly Insight hari ini. Hal yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Musim pendapatan kuartal ketiga dimulai minggu ini dengan laporan JP Morgan Chase dan bank-bank besar lainnya. Angka inflasi AS akan diawasi dengan ketat. Sementara Federal Reserve telah menerbitkan risalah pertemuan kebijakan September, yang mana para pejabat mengatakan mereka akan mulai mengurangi stimulus pada akhir tahun ini. Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia akan memulai pertemuan tahunan mereka pada hari Senin. Tetapi kontroversi mengenai kepala IMF, Kristalina Georgieva, telah membayangi proses tersebut. Di Inggris, rilis data akan memusatkan perhatian pada kesehatan ekonomi di tengah meningkatnya ekspektasi untuk kenaikan suku bunga karena tekanan inflasi meningkat. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai mingguan Anda. Yang pertama, pendapatan bank. Beberapa bank terbesar dunia mulai melaporkan pendapatan di AS, dengan investor fokus pada masalah rantai pasokan global, kekurangan tenaga kerja, dan pengurangan stimulus bulanan Fed senilai 120 dolar miliar yang akan datang. Laporan JP Morgan Chase dan BlackRock pada hari Rabu diikuti oleh Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, dan Goldman Sachs di akhir minggu. Bank menghancurkan perkiraan laba pada kuartal kedua karena ekonomi pulih. Dengan Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, dan JP Morgan Chase membukukan laba gabungan senilai 33 dolar miliar. Momentum itu kemungkinan akan melambat pada kuartal ketiga. Yang kedua adalah data AS. Laporan ekonomi utama AS yang harus diperhatikan minggu ini adalah data Rabu tentang inflasi harga konsumen untuk bulan September. Ekonom memperkirakan indeks harga konsumen akan menyamai kenaikan bulanan 0,3% Agustus dan kenaikan tahunan 5,3%. Angka inflasi harga produsen akan diliris pada hari Kamis, diikuti oleh data penjualan retail pada hari Jumat. Penjualan retail diperkirakan akan ditarik lebih rendah karena penurunan penjualan kendaraan di tengah kemacetan rantai pasokan, tetapi tidak termasuk kendaraan. Penjualan retail diperkirakan akan meningkat. Yang ketiga, risalah Fed. The Fed akan mempublikasikan risalah pertemuan September pada hari Rabu di tengah ekspektasi akan mulai mengurangi pembelian aset sebelum akhir tahun ini. Langkah pertama yang penting menuju kenaikan suku bunga. Laporan pekerjaan September yang lebih lemah dan dari perkiraan pada hari Jumat tidak banyak mengubah ekspektasi bahwa Fed dapat mulai mengurangi stimulus pada akhir tahun. Meskipun ekonomi telah menambah hanya 194.000 pekerjaan pada bulan September, revisi naik ke data bulan-bulan sebelumnya berarti bahwa semua mengatakan bahwa ekonomi sekarang yang telah mendapatkan kembali setengah dari defisit pekerjaan yang dihadapinya pada bulan Desember dibanding dengan tingkat pekerjaan pra-pandemi. Yang keempat, IMF Pertemuan Tahunan Bank Dunia. Pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF akan berlangsung Senin, yang mana para pejabat akan membahas ekonomi global, pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, dan masalah perpajakan global. Namun, peristiwa penting itu telah dibayangi oleh skandal kecurangan data dengan mengubah data untuk mendukung China di tahun 2017 saat menjabat kepala eksekutif yang mengancam karir Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh Georgieva dan akan mengaburkan inisiatif dana tersebut untuk membantu pemulihan pasca pandemi dunia. Yang kelima, data Inggris Raya. Dengan ekonomi Inggris yang menunjukkan tanda-tanda perlambatan di tengah kenaikan harga, gangguan rantai pasokan dan kekurangan staf, rilisan data ekonomi mendatang yang akan menjadi sorotan. Pada hari Selasa, perubahan jumlah penuntut untuk bulan September diterbitkan, bersamaan dengan data pengangguran dan upah Agustus. Data PDB untuk Agustus akan dirilis pada hari Rabu, bersama dengan data industri dan manufaktur. Pasar bertaruh Bank of England mungkin menjadi bank sentral besar pertama yang menaikkan suku bunga sejak pandemi melanda. Pada hari Sabtu, pejabat BOE Michael Saunders mengatakan dalam sebuah wawancara di surat kabar Telegraph bahwa rumah tangga harus bersiap-siap untuk secara signifikan lebih awal. Kenaikan suku bunga dikarenakan tekanan inflasi meningkat. Demikian Weekly Insight hari ini, saya Asya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam profit!